Ini pagi terakhir aku bersama dia. Ini yang aku terakhir bareng kakek. Sedih rasanya ninggalin dia. Mau bagaimana lagi, nyatanya nggak bisa dipertahankan. Tunggu. Dia tuh selalu tersenyum kayak nggak ada beban itu. Halo. Dia tuh kayak nggak ada beban, dia selalu senyum aja, senyum dan senyum. Sedih ninggalin dia. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Alexina26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini aku mau buat video, bisa dibilang klarifikasi sih. Sebenarnya malu juga sih buat video ini, tapi nanti kalau misalnya aku udah masuk ke majikan yang baru, itu pasti bertanya-tanya kalian, kenapa kok aku di majikan baru nggak jaga nenek sama kakek gitu ya. Gini aja, aku mau cerita dari mana mulainya, aku tuh nggak tahu. Karena apa, nanti kalau misalnya aku jelek-jelekin mereka, nanti dibilangnya aku yang emang nggak bisa lah, nggak sabar lah, atau apalah gitu. Jadinya intinya aja, kita tuh kadang memikirkan sesuatu pekerjaan yang kita anggap gampang tapi ternyata berat, dan pekerjaan yang kita bayangin tuh berat tapi ternyata itu ringan kalau kita menjalaninya dengan nyaman gitu teman-teman. Yang terakhir aja sama nenek aku itu masalahnya gini. Aku itu dituduh nyuri cincin. Itu yang terakhir aja, yang gede maksudnya, ini yang sampai aku mau lapor polisi gitu. Kalau yang dulu nggak usah diceritain. Yang kalau yang cuman uang berapa katanya dia kehilangan ini, itu aku nggak mau ngomong lagi, nggak mau bahas lagi tentang itulah. Nah, ini yang aku bahas, itu yang aku mau cerita ke kalian, yang aku mau sharing ke kalian tuh tentang nenek kehilangan cincin aja ya gitu, yang aku dituduh nyolong cincin. Kalau yang lain-lain nggak usah lah, mungkin menurut aku berat sih, tapi mungkin dari kalian juga ada yang mengalaminya. Tapi yang paling buat aku kayak nggak bisa nerima itu yang dia hilang cincin ini gitu. Nah, dan barengan dia hilang cincin itu, dia ngakunya kehilangan angpau dia itu ada 2. Jadi dia ngamuk-ngamuk, bilang ya macam-macam ya gitulah, intinya itu. Sampai aku tantang dia untuk poking itu lapor polisi gitu. Tapi dianya malah ngamuk-ngamuk, nggak usah gitulah. Terus dia telepon anaknya akhirnya gitu. Yang terakhir itu aja sih yang buat paling parah banget. Dan memang anaknya yang pertama tuh emang udah ngomong sama aku kemarin sih, baru ngomongnya itu. Kalau dulu nggak ngomong. Anaknya kan 7, tapi yang deket sama aku tuh yang pertama sama yang terakhir gitu. Tapi yang terakhir kan agak sedikit sibuk. Yang nggak sibuk tuh yang pertama, karena dia seorang janda, jadi dia cuma santai di rumah, nggak kerja juga. Dia minta maaf kemarin sebelum aku keluar. Aku tepatnya keluarnya tadi malam jam 9-an teman-teman, setengah 8. Nah, kemarin jam 1-an itu, sekitar jam 1 dia telepon. Dia minta maaf karena dia ambil aku. Sebenarnya memang nenek itu nggak mau ada pembantu. Bahasa kontonisnya itu empuan tuh kayak nggak nyaman ada orang asing masuk ke rumah gitu. Dia sebenarnya nggak mau, karena dia juga masih sehat. Kakek tuh sebenarnya memang pikun teman-teman. Udah pikunnya itu udah lumayan lah, 60% mungkin, tapi fisik masih oke. Cuman kadang kalau malam, kalau dia minta keluar ya harus keluar, mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, mau jam 9, jam 12. Kalau dia minta keluar ya harus keluar, kalau nggak dia ngamuk. Udah gitu aja kalau si kakek sih, ceritanya gitu aja. Nah, terus ke anaknya minta maaf. Memang sebenarnya dari awal memang nggak mau ngambil aku, karena sebelum dari aku itu sebulan sebelum ambil aku ada Cece juga 1, tapi itu cuma sebulan juga. Tapi waktu itu juga dia break kontrak juga, cuma sebulan, nggak tahan sama nenek. Dan setelah dia break itu cuma serang beberapa bulan, anaknya tuh nggak tega sama bapaknya gitu, takutnya nanti ada apa-apa gitu.
Nah akhirnya ambil aku, tapi pada saat itu juga katanya si anaknya tuh nenek juga nggak begitu setuju tapi nggak begitu setuju katanya. Jadi dia minta maaf, memang yang apa namanya, yang mengharap pembantu banget tuh, yang mau pembantu banget tuh anaknya untuk jaga si kakeknya, tapi neneknya emang dia nggak suka kalau ada orang asing di rumah dia, nggak nyaman dia. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa lah, aku bilang gitu. Dan alhamdulillah banget, ini kan agent aku dari dulu teman-teman, dari majikan aku yang pertama gitu ya. Nah agent aku tuh ngomong sama majikan aku yang pertama kalau aku mau keluar, tapi aku udah nggak ada niatan juga sih masuk ke majikan aku, lagian juga anaknya udah gede kan sekarang. Terus ada mamah juga yang kadang antar jemput karena dia bisa naik mobil sendiri kan. Terus aku mau ambil job lain gitu, udah mau interview. Sehari sebelumnya agent aku telepon sama agent aku telepon sama majikan aku. Nah terus gitu misalnya hari minggunya ya, hari minggu sekitar jam 3 aku udah janjian sama majikan lain jaga anak satu. Malamnya majikan aku telepon yang dulu gitu, kamu keluar ya? Iya aku bilang gitu. Kapan? Bulan depan, aku bilang gitu kan. Balik lagi ke sini ya, dia bilang gitu macam-macam. Terus alhamdulillah juga potongan semua dibayar dia, karena kalau ngebreak kan kita bayar potongan sekitar 4.000 sampai 5.000-an ya gitu. Nah terus aku datang ke rumah terus dia bilang kesini ya nanti gini gitu. Terus kamu hari minggu kesini ya, dia bilang gitu, pagi aja, dia bilang gitu. Oh iya, masalahnya kalau siang juga aku ada interview, aku bilang gitu. Emang kamu udah milih majikan? Ya belum milih tapi lagi nyari-nyari, alhamdulillah kemarin ada majikan, aku bilang gitu. Oh iya, paginya kesini dulu gitu. Nah paginya aku sana, terus anaknya dua teman-teman, satu udah gede, yang satu SD, yang satu TK, yang satu SD, satu TK. Nah terus bilang Cece gitu, kerja di sini lagi ya, dia bilang gitu. Enggak lah, aku bilang gitu. Terus Singsang ada dada juga di situ, dia bilang kamu kerja sini lagi aja, nanti potongan apa semua kami yang bayar, dia bilang gitu. Terus udahlah, nggak jangan mikir apa-apa, ya udah yang penting di sini lagi, karena kan kamu juga udah tahu kan di sini kerjanya kayak apa, anak-anak juga kayak apa. Karena dulu yang TK itu kan aku jaga dari dia belum lahir, aku datang ke rumah dia tuh dari yang nomor 2 tuh belum lahir teman-teman. Jadi aku pikir-pikir, nanti lah aku pikir-pikir dulu, aku bilang gitu kan. Masalah kan gak enak sama interview yang sorenya. Masalah akhirnya sorenya aku interview yang satunya. Aku pikir-pikir lagi dan aku bilang gini, masalah rekod aku nggak bagus teman-teman. Aku kan setahun 2 kali aku notice ya. Nah makanya agen aku bilang kalau misalnya kamu nyari majikan lain bisa turun, bisa, tapi kamu agak lama nunggunya di Makau gitu. Tapi kalau kamu balik ke majikan kamu yang ini, lagian juga mereka baikan, potongan juga dibayar. Nah kamu bisa cepet turun visanya, nggak usah lama-lama di Makau, bilang gitu. Paling cuma sehari 2 hari aja di Makau gitu, nggak sampai minggu-mingguan gitu. Nah terus setelah itu aku pikir-pikir lagi, terus malamnya majikan aku telepon lagi, ya mau ya, dia bilang gitu. Terus paginya telepon, terus aku bilang aku minta waktu 2 hari untuk mikir, aku bilang gitu. Terus anaknya juga telepon, terus si mama dan dari Singsang juga telepon. Terus aku pikir-pikir, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ini yang terbaik gitulah, mungkin ini ada hikmahnya gitu aja lah, aku ambil itunya aja lah gitu. Terus ya udah gitu. Dan nanti aku selipin video aku terakhir nganter yang kakek, karena aku keluar terus besoknya dia pergi ke rumah sakit. Terus aku liatin foto keluarga nih, foto keluarga sama anaknya tuh waktu cucunya ulang tahun, sama nenek waktu yang jatuh di daerah Songshoy. Jadi rasanya apa ya, sedih sih, kakek yang membuat aku sedih. Karena yang malam terakhir tadi malam aku mau salaman sama kakek kan walaupun dia udah pikun tapi masih ada ingetan dikit, tidak manggil aku sini asal, katanya bilang gitu kan. Mau aku pegang tangannya tapi sama nenek nggak boleh, dia marah-marah. Terus anaknya bilang, kamu sabar ya, kamu sabar, digituin. Udah sampai kamu keluar aja nggak apa-apa, nanti telepon aku, dan bilang gitu. Oh ya, terus kakek bilang bye gitu, marah-marah, nggak usah bye gitu. Terus aku bilang tuh Cilan, makasih lah nenek gitu ya, bahasa Indonesianya. Dia bilang nggak usah lah, dadah gitu.
sampai aku memegang tangan kakek aja nggak boleh teman-teman sama nenek. Ya mungkin dia cemburu atau apa, aku nggak tahu ya, tapi aku nggak ada maksud apa-apa sama kakek. Kakek itu udah aku anggap seperti kakek aku sendiri karena aku memang sayang sama kakek. Tapi karena nenek kayak gitu ya gimana lagi. Nah, yang aku buat rasanya gimana gitu, kasihan banget gitu. Yang anaknya yang terakhir itu malamnya bilang gini, apa mungkin kalau ngambil pembantu nenek sama kakek harus dipisah ya Cece, dia bilang gitu ya. Saya sedih aja sih. Terus aku bilang ya jangan gitulah, ya udah kalau misalnya nenek mau jaga nanti kan bisa gantian, anaknya kan 7 banyak. Aku bilang gitu. Ya sih, aku masih trauma juga ambil pembantu, nanti takutnya sakit hati lagi kayak kamu, bilang gitu. Kasihan kamunya, kasihan nanti kalau ada pembantu baru, bilang gitu. Terus neneknya denger mungkin, terus dia bilang gini, nah gak ada pembantu, bilang gitu. Udah kamu keluar, dia bilang gitu. Aku gak suka sama Cece, aku gak suka ada pembantu di rumah aku, dia bilang gitu. Ya udah gitu teman-teman, tuh kenapa aku keluar dari rumah kakek, karena emang selama ini aku nggak pernah ada keluar apa-apa. Maksudnya walaupun dia sering nuduh aku nyuri apa, kalau cuman hal yang sepele itu aku nggak terlalu aku anggap. Terus dia marah-marah setiap hari, kadang di Yamcha, di apa namanya, di taman, di tempat mana dia mau marah ya marah aja, sampai kadang merah merona muka aku. Jadi apa ya, yang paling buat aku kayak aku takut gitu kayak kemarin tuh cincin teman-teman. Saya aku cincin emas. Kalau misalnya ada, aku udah nggak seujung sama dia sih, tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak kita inginkan gitu kan, takut juga sih, namanya di negara orang ya gitu. Ya emang kalau di sini kalau nggak terbukti juga nggak akan bakal bisa ada apa-apa gitu, tapi kan ya namanya orang takut juga sih aku gitu. Ya gitulah teman-teman. Kenapa aku pindah lagi, mungkin belum beruntung gitu aja. Jadi aku juga nggak mau jedak-jedakin banget nanti dikesannya akunya yang kurang sabar atau akunya yang milih-milih majikan gitu. Jadi nggak usah mikir kayak gitu, ambil hikmahnya aja. Terus apa ya, ya namanya nasib. Mungkin kalau kalian ada yang sampai berpuluh-puluh tahun datang pertama ke Hong Kong, berpuluh-puluh tahun dapat majikan satu, bagus, itu alhamdulillah. Tapi ya aku yakin yang seperti aku juga nggak cuman aku, masih banyak di luar sana. Nah, catatan penting, kita tuh kadang bayangin sama omongan teman-teman yang dapat jaga mbah baik gitu ya, nggak ada kerjaan satu, terus rumah kecil, nggak perlu bersih-bersih banget karena nenek sama kakek kan biasanya matanya udah rabun. Terus apa namanya, tidur bisa cepat. Tapi ternyata nggak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kita sekarang udah tahu aku, jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Ternyata kadang itu malah pekerjaan yang kelihatannya berat tuh malah ringan kalau kita nyaman, dan pekerjaan yang ringan itu kalau kita nggak nyaman tuh malah kita melakukannya tuh berat banget gitu teman-teman. Jadi apa ya, aku ambil hikmahnya dari ini semua. Jadi kita jangan membayangkan yang enak-enaknya aja, yang harus dicatat itu harus kita juga yang perlu kita bayangkan itu yang nanti yang buruknya gitu. Kalau enaknya nggak usah dipikirin gitu. Dan kalau misal kita memang belum pernah melakukan dan belum pernah terjadi pada diri kita kayak bahasa Jawanya maido gitu. Maido tuh apa ya, kayak nggak percaya gitu. Tapi kalau kita udah jalanin sekarang, kita ngerasain sendiri kayak apa, jadi kita tahu, oh ternyata gini tau, oh ternyata nggak semudah apa yang aku bayangin tau, ya gitu. Nah, nanti aku selipin di awal video aku sama kakek yang terakhir. Sedih ninggal kakek karena kakek orangnya baik, walaupun dia kadang suka apa ya, agak nyebelin dikit tuh kalau misalnya kadang nasi belum matang dibuka. Nah gitu, kadang-kadang malam-malam tiba-tiba hidupin kompor. Nah nanti kadang-kadang jam 2-3 pagi pakai sepatu minta keluar, katanya mau Yamcha. Nah itu kadang nyebelin tapi lucu sih. Tapi apa namanya, ngeri juga sih kalau ngidupin kompor malam-malamnya tuh. Dia paling suka tuh ngidupin kompor malam-malam, kasih membuka pintu malam-malam, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah sama itu kadang masak belum matang udah dibuka, udah diaduk-aduk, dibuka dimatiin. Kalau cuma dibuka atau nggak masalah, dimatiin sama dia kan aduk sekali teman-teman. Jadi teman-teman, kali ini saringan dari aku,
terserah kalian komen apa di bawah, apakah ada yang senasib kayak aku atau kan enggak gitu ya, atau mungkin aku yang kurang sabar, atau mungkin aku yang apa ya, ya kita introspeksi diri aja. Aku juga nggak mau nyalain mereka, nggak mau nyalain keadaan, nggak mau nyalain apa-apa. Ambil hikmah dari semua ini. Semoga yang belum dapat majikan baik, pasti dapat pada saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga kita selalu diberkati.